Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi bersama saya Wiwi Alawiyah di channel ngaji dan hafalan. Pada video kali ini saya akan membahas bacaan mad arid lis sukun. Nah, sebelum dimulai silahkan tekan subscribe bagi yang belum subscribe ya, dan aktifkan notifikasinya sehingga bisa mengikuti channel ini apabila ada video-video baru bisa langsung tahu. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Baik, kita mulai saja ya. Mad arid lis sukun. Pengertian secara bahasa, mad artinya panjang, arid itu tiba-tiba atau muncul atau baru, kemudian lis sukun karena sukun. Ini pengertian secara bahasa. Pengertian secara istilah, mad arid lis sukun ini terjadi apabila ada mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Jadi ada mad tabi'i ya, mad tabi'i itu fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dhammah diikuti wawu sukun. Bertemu huruf hidup. Huruf hidup di sini maksudnya huruf depannya itu berharokat selain sukun. Ya, jadi bisa fathah, kasroh, atau dhammah. Ya, itu maksud dari huruf hidup dan dibaca waqaf. Dibaca waqaf ini biasanya karena adanya tanda waqaf apabila terletak di tengah ayat, dan apabila di akhir ayat ini karena terletak di akhir ya, jadi diwaqafkan. Ini pengertian secara istilah. Nah, untuk selanjutnya cara baca dari mad arid lis sukun. Cara bacanya ada 3 macam, yaitu yang pertama disebut tul ya. Tul di sini maksudnya adalah panjang 6 harokat atau 3 alif. Yang kedua disebut tawasud atau pertengahan, jadi sedang ya, yaitu dibaca panjang 4 harokat atau 2 alif. Dan yang ketiga disebut qasar atau singkat ya, maksudnya yaitu dibaca panjang hanya 1 alif atau 2 harokat. Jadi untuk panjang dari mad arid lis sukun ini yaitu boleh dibaca 1 alif, 2 alif, atau 3 alif. Teman-teman boleh memilih mau yang mana, silahkan boleh ya, 3 macam ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh dari bacaan mad arid lis sukun. Yang pertama ada pada surah An-Nas, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca yang 6 harokat dulu ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, ini yang 6 harokat. Yang 4 harokat, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau yang 2 harokat, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, sekali lagi coba yang 2 harokat ya. Qul a'udzu birabbin
binnas ya. Jadi hanya 2 harokat itu cara baca ya, boleh 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Kemudian untuk ini tadi yang mana, yaitu yang nas ya, teman-teman udah tahu ya. Di situ nas ini dibaca mad arid lis sukun sebab mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Mad tabi'inya yaitu fathah diikuti alif. Huruf hidupnya yaitu huruf sin ya, huruf sin berharokat kasroh. Kemudian terletak di akhir ayat, maka dibaca waqaf menjadi nas, yang tadinya kalau tidak diwakafkan dibaca nasi ya, karena wakaf jadi nas. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua ini ada pada surah Al-Baqarah ayat 2, yaitu ini dalam surah Al-Baqarah ayat 2 ada 2 mad arid lis sukun, yaitu yang terletak di tengah ayat dan di akhir ayat ya. Baik, kita baca ya yang 6 harokat dulu. Dzalikal kitabu la raiba fihi, yang 6 harokat. Yang 4 harokat, dzalikal kitabu la raiba fihi, yang 2 harokat, dzalikal kitabu la raiba fihi ya. Jadi boleh, yaitu yang mana, yang fi ya. Ini fi, ini matnya yaitu kasro diikuti ya sukun ya, bertemu ha, depannya huruf hidupnya yaitu ha. Ini terletak di tengah-tengah ayat ya, dibaca mad arid lis sukun sebab mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Selanjutnya, ayat selanjutnya, hudal lil muttaqin, yang 4 harokat, hudal lil muttaqin, yang 2 harokat, hudal lil muttaqin. Nah, itu ya, yang qin ini adalah mad arid lis sukun sebab mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Ini sama mad tabi'inya yaitu kasro diikuti ya sukun. Huruf hidupnya yaitu yang mana, yang huruf nun ya. Huruf nun berharokat fathah. Karena di akhir ayat diwakafkan, maka inilah yang disebut bacaan mad arid lis sukun. Contoh yang ketiga ada pada surah Al-Kafirun ya. Saya ambil contohnya, ambil yang matnya ada 3 ya, fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dan dhammah diikuti waw sukun. Nah, yang ketiga ini surah Al-Kafirun ayat pertama, yaitu qul ya ayyuhal kafirun, yang 6 harokat. Yang 4 harokat, qul ya ayyuhal kafirun, yang 2 harokat, qul ya ayyuhal kafirun. Coba yang 2 harokat ya. Saya biasa baca itu 6 harokat, jadi kalau baca 2 harokat sepertinya itu terlalu cepat ya. Yang 2 harokat coba dibaca lagi ya teman-teman, ulangi lagi. Qul ya ayyuhal kafirun ya. Run ya. Jadi nunnya ini harus terdengar jelas ya sukunnya, karena diwakafkan jadi menjadi sukun nunnya ya. Seperti itu teman-teman.
Jadi kesimpulannya mad arid lisukun ini tidak selamanya berada di akhir ayat ya. Ini ada yang mengatakan oh pokoknya kalau di akhir ayat itu berarti mad arid lisukun. Itu tidak ya teman-teman. Karena di tengah-tengah ayat ini juga ada terjadi bacaan mad arid lisukun seperti ini tadi pada surah Al-Baqarah ayat 2 ya. Itu karena ada tanda waqaf di tengah-tengah ya, ada mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf ya, karena adanya tanda waqaf. Ini juga dibaca mad arid lisukun. Nah, untuk pembahasan kali ini saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan atau ada kritik dan saran ya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Untuk teman-teman saya mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, insya Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.